Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas tata cara menggunakan ChatGPT, sebuah model kecerdasan buatan yang dapat digunakan untuk berinteraksi dalam bahasa natural. Pertama-tama kita kenalan sedikit lebih dahulu ya, lebih dalam tentang ChatGPT itu. ChatGPT adalah model kecerdasan buatan yang dilatih menggunakan teknologi pembelajaran mesin. Ini dirancang untuk merespon teks input pengguna dengan cara yang mirip dengan percakapan manusia. Mungkin biar nggak bingung, kita langsung aja praktekin aja. Kalian tinggal buka aja web browser kalian gitu ya. Di sini saya ngegunain Google Chrome. Kemudian kalian tinggal tulis aja di pencarian ChatGPT. Kemudian pilih aja yang paling atas. Kemudian pilih aja try ChatGPT. Setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman ini gitu ya. Di bagian di sini, di bagian kalian bisa menulis apapun yang ingin kalian tanyakan atau kalian ingin cari tahu, kalian menulisnya di bagian sini gitu ya. Kemudian kegunaan ChatGPT itu apa sih? Banyak ya. Salah satunya yang ngebantu konten kreator seperti saya untuk ngebuat skrip konten atau semacamnya gitu ya. Misalnya saya mau bikin skrip untuk alur cerita gitu ya. Kita bisa bikin nih skrip frameworknya gitu ya dari sini, skrip dasarnya gitu yang nanti bisa kita kembangin lagi gitu. Kalian bisa tulis aja perintahnya kayak gini. Buatkan skrip untuk konten YouTube alur cerita film selama 15 menit misalnya ya, yang membahas gitu film Evil Dead Rise. Nanti akan diberikan gitu ya hasilnya berupa ya seperti teks seperti ini yang nanti bisa kalian gunakan sebagai framework buat kalian ngebuat skrip film yang lebih dinamis lagi gitu. Kalian bisa kembangkan gitu. Oke, selain bisa digunakan untuk ngebantu kita sebagai konten kreator, juga kita bisa belajar coding gitu dari sini ya. Misalnya kalian mau belajar bahasa pemrograman Python gitu ya, tapi kalian masih bingung nih langkah pertamanya gimana, kalian bisa tanya kayak di sini gitu ya. Langkah untuk belajar bahasa pemrograman. Nanti akan diberikan langkah-langkahnya gitu, kalian harus install apa atau apa gitu ya. Ya seperti itu ya. Ini di bagian untuk stop gitu ya, memberhentikan generating gitu. Kemudian selain itu kalian juga bisa kan sebagai programmer kadang-kadang kita ngedapatin permasalahan, error atau semacamnya gitu. Kalian juga bisa tanya di sini nih, misalnya kalian mau nanya ini gitu. Cara untuk memanggil prosedur pada Laravel. Kalian bisa bertanya pertanyaan seperti ini juga di sini gitu. Tapi di sini akan dijelaskan juga pada saat disertai dengan teks seperti ini gitu, SQL-nya gitu. Nah ini dia cara memanggil suatu prosedur dari database menggunakan Laravel. Kemudian selain digunakan untuk hal semacam itu, kita juga bisa melakukan fungsi penerjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia di sini. Misalnya kalian ingin terjemahin lagu gitu atau sejenisnya gitu, misalnya teks berbahasa Inggris, kalian juga bisa menjalaninya di sini.
Misalnya kalian mau nerjemahin lagu apa ya? Oke, misalnya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lagu Seven Rings misalnya dari Arian Dande. Nanti di sini akan dikasih terjemahan. Oke, saya rasa cukup. Ini bahasa Inggrisnya, kemudian yang ini bahasa Indonesianya. Kemudian kalian juga bisa nanya rekomendasi film atau semacamnya di sini. Misalnya, tolong berikan rekomendasi serial Netflix terbaik. Dia akan dikasih gitu ya. Rekomendasinya di sini ada Stranger Things, Breaking Bad, Money Heist, Crown, Black Mirror, dan lain-lain. Kemudian untuk kalian yang masih menjadi seorang pelajar gitu ya, kalian juga bisa nanyain gitu ya materi pelajaran atau belajar juga di sini. Misalnya kalian ada pertanyaan atau PR gitu yang nanyain soal tertentu, kalian bisa tanya juga di sini. Misalnya pertanyaan kayak siapa penemu mesin uap tuh ya, nanti akan dijawab gitu ya. Kemudian kalian juga bisa memperpendek gitu jawabannya menjadi lebih sederhana aja. Tolong berikan jawaban yang lebih misalnya 100 huruf gitu ya. Nah, itu sesuai dengan berita kalian. Penemu mesin uap adalah James Watt, seorang insinyur Skotlandia pada abad 18 dan seterusnya. Kalian juga bisa nanya pertanyaan lain gitu seputar pelajaran yang ada di sekolah. Misalnya jelaskan mengenai osmosis misalnya. Osmosis. Nah, di sini juga akan dijelaskan gitu osmosis itu apa gitu ya. Kalian bisa batasi katanya berapa, hurufnya berapa, itu terserah kalian ya. Saya rasa cukup. Kemudian di sini juga kalian bisa bikin surat gitu ya. Misalnya kalian nih ada sakit gitu ya hari ini, kemudian kalian mau izin kerja atau izin sekolah gitu, libur 1 hari atau beberapa hari, kalian bisa bikin suratnya di sini. Tinggal kasih aja perintahnya gitu. Dapatkan surat izin sakit untuk sekolah misalnya. Nanti akan dibuatkan gitu ya frameworknya gitu. Kalian tinggal ubah sedikit-dikit aja atau langsung copy langsung juga bisa. Disesuaikan aja sama kebutuhan kalian gitu. Kemudian, saya rasa cukup. Di sini juga ada fasilitas screenshot ya. Kalian bisa screenshot, tinggal klik aja gitu, jalankan tombolnya. Kemudian misalnya kalian mau daftar universitas yang mengharuskan kalian harus ngebikin motivation letter gitu, surat motivasi, kalian juga bisa bikin di sini gitu ya. Kalian tinggal kasih perintahnya, kemudian kalian akan dapetin frameworknya gitu ya, rangkanya. Kalian tinggal modifikasi doang gitu ya, nanti ya bisa kalian gunain gitu ya. Tolong buatkan motivation letter dalam bahasa Indonesia baku untuk pendaftaran beasiswa atau universitas gitu ya. Nah,
Seperti itu. Kalian tinggal ubah-ubah aja nih di bagian sininya nama Anda, alamat universitas, dan lain-lainnya. Tinggal sesuaikan aja gitu. Saya rasa cukup. Kemudian kalian juga bisa bikin teks pidato, teks apalagi ya, narasi gitu, deskripsi diri gitu, dan lain-lain, masih banyak lagi gitu ya. Misalnya buat teks pidato, buat teks pidato tentang AI gitu ya, tentang AI. Sebanyak 5.000 kata misalnya. Nanti akan dibuatkan gitu ya kerangkanya. Terserah kalian nanti mau copy secara langsung atau dimodifikasi dulu gitu ya. Sesuaikan aja. Kemudian kalau mau diubah ke bahasa lain juga bisa. Misalnya tolong ubah dalam bahasa Inggris. Ini akan dibuatkan langsung gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Mungkin itu dia ya, beberapa langkah dalam menggunakan ChatGPT. Sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi ya mustahil aja kalau disebutin semua di sini ya. Kalian tinggal gunain aja sesuai dengan keperluan kalian. Semoga tutorial ini memberikan wawasan dan panduan yang bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau semacamnya, jangan ragu. Untuk kalian yang mau rekomendasiin konten atau semacamnya juga tinggalkan aja komentar ya di bawah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.